wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Piramida. Kali ini Bapak akan membahas tentang operasi hitung bilangan desimal. Pada pertemuan yang lalu telah Bapak berikan bagaimana cara merubah bilang pecahan biasa menjadi desimal dan sebagainya. Kali ini Bapak akan membahas tentang operasi hitung bilangan desimal. Yang pertama, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan? Satu, kita buat bersusun. Contoh 0,35 ditambah 0,73. Langkah pertama apa yang perlu kita lakukan? Satu, kita buat bersusun ke bawah. 0,35 0,73. Yang perlu kita perhatikan, komanya ini harus sejajar. Ini lurus, satu garis lurus sejajar. Langkah berikutnya apa? Kita jumlahkan seperti biasa, penjumlahan biasa. 5 ditambah 3, 8. 3 ditambah 7, 10. Ditulis 0, nyimpen 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Komanya ditaruh lagi ke sini. Koma. Ingat sejajar nih komanya. Jadi 0,35 ditambah 0,73 sama dengan 1,08. Contoh berikutnya, bagaimana kalau misalkan 3,5 ditambah 1,37 sama dengan berapa? 3,5 ditambah 1,37. Komanya sejajar, jangan lupa. Jumlahkan biasa. Kalau sini kurang 0, kalau sini kurang 0 tambahin 0. Nah, jadi berapa? 0 tambah 7, 7. 5 tambah 3, 8. Koma lagi nih, sejajar komanya. 3 tambah 1, 4. Oke, sekarang pengurangan. Sama. Sekarang bagaimana kalau pengurangan? Sama aja. Misalkan 0,35 dikurang 0,15. Langkah pertama kita susun ke bawah. 0,35 dikurang 0,15 kurang 5 kurang 5, kosong. 3 dikurang 1, 2. Komanya jangan lupa diluruskan. 0, contoh lagi. Contoh 2,5 dikurang 1,37. Oke, langkah pertama 2,5 dikurang 1,37 kurang. Ini komanya jangan lupa lurus. Ini satu angka di belakang koma nih, dua angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Sini tambah 0, jangan lupa, nggak apa-apa, biar mempermudah. 0 dikurang 7, pinjam 1. Ini 4, ini 10. 10 dikurang 7, 3. 4 dikurang 3, 1, jadi kita punya berapa? 1,13 atau 1,13. Bagaimana contoh lagi? 7 dikurang, misalkan 7 dikurang 1,25. 7, nah, nggak ada komanya, nanti kita beri koma, dikurang 1,25. Prinsip pertama, disejajarkan komanya. Bagaimana kalau nggak ada koma? Kita beli koma, kosong, kosong. Kita kurang biasa. 0 dikurang 5 nggak bisa, kita minjem di sini. Sini 10, sini tinggal 6. Sini 9. Karena tadi pinjamnya kan dari depan, ini 10 udah dipinjam 1, jadi 9. 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 2, 7. 6 dikurang 1, 5. Jadi ketemunya berapa? 5,75. Bagaimana kalau perkalian? Sama saja. Perkalian yang perlu diingat bahwa kalau 1,2 itu artinya satu angka di belakang koma itu per 10. Kalau misalkan dua angka di belakang koma per 100. Tapi untuk mempermudah, kita
buat sederhana aja. Misalkan 1,2 dikali 2,4. Kita susun bawah 1,2 dikali 2,4. Kita abaikan dulu komanya. Kita abaikan nih, koma ini kita abaikan. Perkalian biasa. Jadi kita abaikan dulu komanya. 4 kali 2 8. 4 kali 1 4. 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. Kita jumlahin. Kayak perkalian biasa, persun biasa. 8 8 2. Karena komanya di sini, kita hitung angka di belakang koma itu berapa angka. Ini ada 1 angka, ini ada 1 angka. Berarti 2 angka. Maka 2 angka di belakang koma. 1 2 di sini. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, maka di sini hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Ulangi. Contoh lagi. Misalkan 3,72 dikali 2,4 berapa? Sama 3,72 dikali 2,4. Kita abaikan dulu nih komanya, diabaikan dulu komanya. Perkalian biasa. 4 kali 2 8, 4 kali 7 20 8 nyimpen 2, 4 kali 3 12 tambah 2 14. 2 kali 2 4, 2 kali 7 14 plus nyimpen 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Kita jumlahin 8 2 9 8. Tadi komanya di sini sama di sini ada berapa angka? Di sini ada 2 angka. Di sini ada 1 angka. Jadi berapa? 3 angka di belakang koma. 1 2 3. Komanya di sini. Kalau di sini ada 3 angka, maka di sini hasilnya juga harus ada 3 angka yang di belakang koma. Bagaimana kalau pembagian? Sama saja. Jadi pada prinsipnya perkalian pasti apa? Hasilnya itu kalau misalkan soalnya misalkan 3,5 dikali 2,4. Ini ada 2 angka di belakang koma. Nanti hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Kesimpulannya seperti itu. Oke, bagaimana kalau pembagian? Misalkan 4,25 kita bagi 0,5 sama dengan berapa? Kita bagi biasa, tapi kita hilangkan dulu bilangan desimalnya. Ini 4,25 agar ini 2 angka di belakang koma, artinya 425 per 100. Ini 5 per 10. Ini agar hilang komanya, maka ini dikali 100, ini dikali 100. Ini juga harus dikali 100. Corek, corek, corek. Di 50. Jadi berapa? 425 dibagi 50 8 kali 50 kali 8 400 kurangi 25. Ini nggak bisa kasih koma, sini dikasih 0. 250 dibagi 50 sama dengan 5, hasilnya 8,5. Bagaimana contoh lagi? Contoh misalkan 3,75 dibagi 0,05. Ini berapa angka di belakang koma? 100. Kita hilangkan komanya dulu. 375 dibuat pecahan biasa. 2 angka maka per 100. Ini juga. Ini 2 angka di belakang koma, maka ini juga 5 per 100. Nah, ini sudah sama nih, tinggal corek. Jadi berapa? 375 dibagi 5. Pembagian biasa. Titik 1 angka nggak bisa, titik 2 angka, 35 dibagi 5. 7. 35 kurangi 2, turun angka 5. 25 dibagi 5. Jadi ketemunya berapa? 75. Ini ketemunya 75. Kesimpulan,
pada penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal ada 3 langkah. Yang pertama, buat bersusun. Yang kedua, komanya disejajarkan. Yang ketiga, lakukan penjumlahan atau pengurangan bersusun. Lakukan penjumlahan dan pengurangan bersusun. Penjumlahan atau pengurangan bersusun. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian langkahnya sama. Hanya yang perlu kita perhatikan, bilangan di belakang koma itu ada berapa angka? 1. Misalkan 1,2 dikali 2,45. Nih, di sini ada 2 koma, di sini ada 1 koma. Maka nanti hasilnya di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma harus ada 3 angka. Di belakang koma harus ada 3 angka. Ini kunci perkalian. Ini 1 angka, ini 2 angka, maka nanti hasilnya harus ada 3 angka. Kalau misalkan 4 angka, nanti harus ada 4 angka. Oke, tapi kalau pembagian, kita hilangkan komanya terlebih dahulu. 3,5 dibagi 0,25. Kita hilangkan dulu komanya. Ini per 10, dulu kita buat pecahan biasa per 10. Ini 25 per 100. Nah, karena ini paling besar per 100, maka ini juga dibuat per 100. Ini dibuat per 100, ini per 100, jangan lupa atasnya dikasih 0. Kalau sudah seperti ini kita buang aja, seret. Tinggal 350 dibagi 25. Mungkin saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.